Hai hai hai. Welcome back to my channel Great Movie. Oke, di sini saya akan membahas film Jepang bergenre komedi berjudul Nisekoi yang rilis pada tahun 2018. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah seri anime dengan judul yang sama, menceritakan tentang dua anak dari Yakuza yang akan dijodohkan agar tak terjadi pertumpahan darah. Film ini pun disuguhkan dengan tingkah kekonyolan dan kebodohan dari tokoh utamanya. Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Di awal film, terlihat dua bocil yang sedang berjanji kalau di masa depan mereka berdua akan menikah. Sebelum itu, mereka membawa sebuah benda untuk dijadikan bukti bahwa mereka sudah berjanji. Benda itu pun berupa kalung dan kunci, yang dimana kalung dibawa si bocil laki-laki dan kunci dibawa oleh si bocil perempuan. Selanjutnya, scene beralih ke beberapa tahun kemudian. Di sini kita diperlihatkan dengan tokoh utama film ini, yang bernama Ichijo Raku, yang mana dia terlahir dari keluarga Yakuza. Tapi di sini dia tak ingin seperti ayahnya. Walaupun ayahnya selalu mengingatkan kalau Raku akan jadi penerusnya. Tetapi sebaliknya, Raku malah bersifat lembut dan tak suka baku hantam. Selain itu, Raku juga masih duduk di bangku sekolah. Suatu hari ada kejadian tak terduga, di mana Raku bertemu dengan cewek berambut pirang. Lebih tepatnya, cewek tersebut tak sengaja menendangnya. Nah, mulai dari itu, konflik pun dimulai, apalagi mereka juga berada di kelas yang sama. Cewek ini bernama Kirisaki Shitoge, yang mana sebelumnya ia bersekolah di New York. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang sama seperti orang barat. Selain itu, Kirisaki juga seperti cewek tomboy, mengingat ia punya kekuatan yang besar bahkan melebihi kekuatan dari Raku. Di kelas, Raku naksir dengan seseorang cewek bernama Ondera. Bahkan Raku berpikir bahwa Ondera lah cewek yang ia temui dulu, mengingat kecantikan dan sifatnya juga sama. Tapi di sini Raku tak pernah mengungkapkan perasaannya, karena bisa aja orang yang sudah berjanji dengannya bukan Ondera. Walaupun demikian, Raku tetap ngarep kalau Ondera lah cewek yang pernah berjanji dengannya. Saat malam hari, ayahnya memberitahu kalau gengnya sedang berkonflik dengan geng lain. Tepatnya geng tersebut geng dari New York yang bernama geng Beehive. Bahkan ayahnya juga menunjukkan para anak buahnya yang bonyok dibuat oleh geng itu. Tapi dia dapat mengatasi hal tersebut bila anaknya mau jadi pacar dari putri geng viral. Lantaran pimpinan geng Beehive merupakan temannya dulu. Namun apabila Raku tak mau jadi pacar geng viral, maka peperangan pun akan terjadi. Usut punya usut, ternyata putri dari geng Beehive adalah Kirisaki. Hal itu membuat Raku menjadi kaget. Di sisi lain, Kirisaki pun ikut kaget, lantaran sebelumnya mereka terlihat tak akur bahkan sifat mereka pun beda jauh. Singkat cerita, mereka berdua mau untuk berpura-pura pacaran agar keluarga mereka dapat akur. Hal ini membuat masing-masing keluarga menjadi gembira. Tapi di sini ada satu bawahan dari geng Beehive yaitu Cloud. Ia masih tak percaya kalau Kirisaki memiliki kekasih. Scene film pun beralih saat Raku dan Kirisaki membuat keluarganya percaya kalau dirinya benar-benar berpacaran. Bersamaan dengan hal itu, si mata empat terus mengawasinya. Mengingat apabila mereka tidak benar berpacaran, maka peperanganlah yang menunggunya. Atas dasar itu, Raku dan Kirisaki wajib melakukannya. Dengan benar walau terpaksa. Sesaat kemudian, terjadi hal konyol dan kocak di antara mereka. Lantaran mereka memiliki sifat yang berlawanan, meski demikian, Kirisaki kaget kalau Raku punya sifat yang lemah lembut. Saat di sekolah, kabar di mana mereka yang telah berpacaran sudah menyebar luas. Hal itu membuat Raku mati kutu karena orang yang dia taksir ada tepat di hadapannya. Tepatnya adalah Onodera, bersamaan dengan si mata empat yang selalu mengawasinya. Mengingat ia yang masih curiga kalau semua itu hanya kebohongan belaka. Di sisi lain, terlihat Onodera yang sedikit jealous, karena Raku yang telah memiliki Kanojo. Jadi, kelihatan bahwa Onodera juga naksir pada Raku. Tapi ya, dia juga masih memendam perasaannya. Sesaat kemudian, terlihat kalau Kirisaki yang merasa jengkel karena bodyguardnya yang selalu mengikutinya.
Lantaran tindakannya itu, teman-temannya menjauhinya, dikarenakan Kirasaki yang dianggap spesial. Hal tersebut membuatnya galau, lantaran di sekolahnya yang sebelumnya, Kirasaki tak punya teman. Raku yang melihat hal tersebut pun ikut tersentuh, karena dulu Raku juga mengalaminya. Namun sekarang dia telah berubah. Jika dia masih sama seperti dulu, maka ia akan sendirian lagi. Mengetahui masa lalunya yang sama, Raku menasihati Kirasaki agar bisa lebih akrab dengan teman kelasnya. Raku pun memberikan biodata tentang teman-temannya, agar Kirasaki dapat lebih dekat dengan teman-teman kelasnya. Pertama dimulai dari Onodera, sebab Onodera orang yang lebih cepat akrab dengan orang lain. Mengetahui hal tersebut, Kirasaki menjadi sangat gembira. Ia pun mencontoh tindakan yang pernah Raku lakukan dulu. Bahkan ia pun menulis biodata dari semua temannya. Tapi rencananya gagal total, karena waktu istirahat teman-temannya mengetahui isi buku tersebut. Lantaran hal itu, teman-teman menjadi takut, bahkan mereka mengira kalau sebentar lagi mereka akan dibinasakan. Hal tersebut membuat Kirasaki sedih. Namun tanpa disangka, si Onodera mendatanginya, dan ia pun menjelaskan kalau maksud dari Kirasaki bukan seperti itu, tapi dirinya hanya ingin bertemanan saja. Dari sini, Kirasaki telah mendapatkan teman. Keesokan harinya, ada murid pindahan baru. Cewek ini bernama Tachibana Marika, yang mana dia merupakan anak dari pimpinan kepolisian. Jadi saat di sekolah, ia diikuti oleh bodyguardnya. Tak lain dirinya senasib dengan Raku dan Kirasaki. Tapi dia tak malu selalu diikuti oleh bodyguardnya. Sesaat yang bersamaan, terjadi hal yang mengejutkan, bahwa ternyata Marika mengenal Raku. Dan Raku pun kaget, kalau Marika memiliki kalung yang hampir sama dengan bocil yang ia temui dulu. Ia juga sempat mengira kalau Marika merupakan bocil itu. Selanjutnya, ceritanya menjadi mendebarkan di mana mata empat meminta penjelasan kepada Raku. Raku pun menjelaskan kalau Marika bukanlah pacarnya. Ia juga menggombal kalau dirinya hanya mencintai Kirasaki. Tapi itu hanyalah omong kosong. Di sisi lain, Kirasaki yang melihat itu sangat terkejut. Tak menyangka kalau Raku benar-benar naksir pada dirinya. Tapi dirinya tak tahu kalau Raku hanya berdusta agar dapat lolos dari si mata empat. Jadi di sini kelihatan kalau Kirasaki mulai naksir sama si Raku. Di saat yang bersamaan, Raku bercerita kalau dirinya pernah berjanji kepada seorang bocil. Buktinya berupa kalung yang ia pakai. Dan mulai dari sini mereka menjadi lebih dekat. Bahkan mereka juga saling mengerti satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Kirasaki mengadakan kegiatan belajar bersama dengan Raku dan Onodera. Tapi saat itu Marika pun juga ikut dengan membawa bodyguardnya dan beberapa polisi. Saat pembelajaran terjadi hal yang tak terduga, di mana Raku dan Kirasaki dikurung di dalam gudang oleh para anak buah Raku. Tindakan yang mereka lakukan agar Raku dan Kirasaki bisa lebih dekat. Secara bersamaan, terungkap bahwa Kirasaki takut dengan kegelapan. Hal itu membuat Raku tertawa sebab di balik sifat tomboynya, ternyata dia masih memiliki sifat yang feminim. Scene kemudian beralih, terungkap bahwa Onodera merupakan orang yang pernah berjanji dengan Raku dulu. Itu terbukti dengan dia memiliki kalung dalam buku gambar yang dimaksud oleh Raku. Tetapi di sini ia masih menyembunyikannya. Ia hanya menunggu Raku yang mengingatnya dulu. Tetapi mulai dari sini, ia ingin membuat Raku mengingat semuanya. Pertama, ia meminta festival budaya yang akan datang untuk membuat drama Bambang dan Siti. Ia menginginkan hal tersebut agar Raku dapat menjadi Bambang dan ia menjadi Siti. Dan nantinya itu akan membuat Raku mengingat akan janjinya dulu. Tapi rencananya gagal total, karena yang menjadi Siti adalah Kirasaki. Hal tersebut pun membuatnya menjadi sedih. Walau begitu, ia tak menyesal. Akan tetapi, ia masih memikirkan cara yang lain untuk membuat Raku mengingatnya semuanya. Lalu latihan pun dimulai, di mana mereka berlatih di sebuah tempat liburan yang sudah dibeli oleh ayahnya Raku. Di saat itu, mereka berlatih dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan yang terbaik.
Di malam harinya, ada kesempatan untuk Raku agar dapat berdekatan dengan Onodera. Di sana ada sebuah undian untuk melihat rumah hantu. Beruntungnya, Raku bersama dengan Onodera. Sialnya, takdir berkata lain, karena Kirisaki tiba-tiba tersesat di hutan. Mengingat bahwa dia takut dengan kegelapan. Jadi, atas dasar itu, Raku dengan cepat pergi untuk menyelamatkannya. Tak butuh waktu lama, Raku akhirnya dapat menemukan Kirisaki dan membawanya kembali ke perkemahan. Di tengah malam, Raku mencoba menghibur Kirisaki. Di saat yang bersamaan, Kirisaki mencoba mengungkapkan perasaannya lewat candaan. Di scene ini terlihat bahwa Kirisaki naksir pada Raku. Tapi karena dasarnya si Raku yang blow on, malah mengejeknya. Dan hal tersebut membuat Kirisaki jealous dan langsung balik ke kos-kosan. Di saat yang bersamaan, dia melihat kalau Onodera merupakan orang yang dicari Raku sebelumnya. Ini terbukti kalau Onodera yang memiliki kalung kunci itu. Hal itu membuatnya jealous, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, karena Raku tak suka padanya. Setelah hal itu, Kirisaki memutuskan untuk pulang lebih dulu, agar Onodera bisa menggantikannya sebagai Siti. Selain itu, Kirisaki juga memundurkan diri, dan meminta Onodera untuk menjadi Siti. Bahkan ia juga meminta kepada ayahnya untuk kembali ke New York. Keesokan harinya, mereka melakukan pelatihan terakhir, di mana saat itu mereka bersiap untuk memerankan perannya masing-masing. Tapi saat itu Onodera tiba-tiba terjatuh dan tertimpa tangga, mengakibatkan kakinya cedera. Oleh karena itu, Onodera meminta kepada Kirisaki untuk menggantikannya. Jadi secara terpaksa, Kirisaki pun memerankan peran sebagai Siti. Sementara Onodera melihat dari bangku belakang dengan sangat menyesal. Di festival itu, keluarga besar dari Raku dan Kirisaki pun datang semua. Oleh karena itu, mereka jadi gugup tapi mereka tetap mengabaikannya. Pada awalnya, pensi berjalan lancar, tapi secara tak terduga, pensi itu menjadi kacau, di mana Kirisaki dan Raku saling mencemooh, dan itu membuat suasana menjadi panas. Tetapi penonton tak sadar kalau mereka sedang bertengkar. Malahan penonton bersorak atas pementasan tersebut. Dan mulai dari situ timbul perasaan dari masing-masing yang ternyata Raku pun mulai naksir kepada Kirisaki. Sementara Onodera yang melihat kemesraan dari mereka hanya bisa diam membeku. Setelah pementasan itu, Kirisaki meminta Raku untuk pergi ke atas. Dia melakukannya agar Onodera dapat mengungkapkan perasaannya. Sementara dirinya akan kembali ke Amerika. Sesaat kemudian, Raku terkejut melihat Onodera berada di atas. Di saat itu, Onodera menunjukkan bahwa dialah orang yang pernah berjanji dahulu. Ia juga memberitahu kalau ia masih menyukainya sampai sekarang. Hal itu membuat Raku terkejut, karena orang yang ia taksir dulu masih menyukainya sampai sekarang. Tetapi Raku malah menolaknya. Dengan alibi, dia lebih menyukai Kirisaki. Hal itu membuat Onodera bersedih dan juga senang karena pada dasarnya ia ingin kalau Raku bahagia. Dan kemudian Raku mengejar Kirisaki yang akan pergi ke Amerika. Raku meminta anak buahnya untuk menyusul Kirisaki. Tapi perjalanannya tak berjalan mulus, karena si mata empat menghadangnya dan menguji cintanya terhadap Kirisaki. Kali ini, Raku sukses melewati ujian tersebut, dan Raku pun berhasil menyusul Kirisaki yang hampir saja pergi ke Amerika. Dan di akhir film, terlihat Raku yang mengungkapkan perasaannya kepada Kirisaki. Dan Kirisaki pun menerimanya. Dan film pun berakhir.